Tanda-tanda. Seorang wanita yang sudah menikah mungkin menyukai Anda, tetapi menyembunyikannya. Sinyal-sinyal yang diberikan wanita. Pernahkah Anda merasa seseorang mengirimkan sinyal-sinyal halus kepada Anda? Sinyal-sinyal yang begitu samar sehingga mudah diabaikan, namun ada sesuatu yang terasa bermakna di dalamnya. Sekarang bayangkan, orang itu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Menarik, bukan? Selamat datang di video hari ini, di mana kita akan membahas topik yang menarik sekaligus rumit. Tanda-tanda seorang wanita yang sudah menikah menyukai Anda. Tapi, apakah dia menyembunyikannya? Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, mari kita perjelas satu hal. Video ini bukan tentang mendorong siapapun untuk melanggar batasan atau tidak menghormati komitmen. Ini tentang memahami perilaku manusia dan mengenali isyarat yang mungkin secara tidak sadar diungkapkan orang. Percayalah, begitu Anda tahu apa yang harus diamati, Anda akan mulai melihat hubungan dan interaksi dari perspektif yang sama sekali berbeda. Dalam video hari ini, kita akan menguraikan tanda-tanda halus yang mungkin ditampilkan wanita yang sudah menikah ketika mereka merasa tertarik pada seseorang di luar hubungan mereka. Kita juga akan mengeksplorasi psikologi di balik perilaku ini dan membantu Anda memisahkan keramahan yang tidak berbahaya dari sesuatu yang lebih disengaja. Ikuti terus, karena wawasan ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menafsirkan interaksi manusia. Mari kita mulai dengan gambaran yang lebih besar. Mengapa seorang wanita yang sudah menikah, seseorang yang seharusnya berkomitmen, mulai mengembangkan perasaan atau menunjukkan ketertarikan pada orang lain? Hubungan manusia itu rumit, dan pernikahan tidak terkecuali. Setiap situasi berbeda, tetapi ada faktor psikologis tertentu yang dapat berkontribusi pada hal ini. Pertama, pikirkan tentang kebutuhan emosional dan psikologis. Terkadang seorang wanita mungkin merasa tidak terpenuhi secara emosional dalam pernikahannya. Mungkin dia tidak menerima perhatian, penghargaan, atau koneksi emosional yang dia dambakan dari pasangannya. Itu tidak secara otomatis berarti dia tidak bahagia dalam hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, itu hanyalah perasaan diabaikan, kurang dihargai, atau terputus secara emosional pada saat-saat tertentu. Ketika orang lain secara tak terduga memberikan percikan emosional yang hilang itu, hal itu dapat menciptakan daya tarik. Penting untuk menyadari bahwa ini tidak selalu berakar pada daya tarik fisik. Seringkali, detail kecillah yang paling penting. Seseorang yang mengingat hal kecil yang pernah ia sebutkan, memperhatikan gaya rambut barunya, atau memberinya pujian tulus, dapat memberikan dampak yang lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Terutama jika momen-momen tersebut jarang terjadi dalam pernikahannya, hal itu dapat sangat berkesan secara emosional. Namun disinilah segalanya menjadi rumit, garis antara keramahan yang polos dan ketertarikan yang disengaja bisa sangat tipis. Wanita yang sudah menikah, seperti orang lain, secara alami bisa hangat, ramah, dan menarik tanpa motif tersembunyi. Itulah mengapa penting untuk membedakan kebaikan normal dari sinyal yang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Ajukan pertanyaan seperti ini pada diri Anda sendiri. Apakah dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, atau apakah perhatiannya tampak terutama terfokus pada Anda? Apakah dia melakukan upaya ekstra untuk terhubung dengan Anda dengan cara yang terasa disengaja? Ini adalah detail penting yang perlu diperhatikan, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam video ini. Memahami konteks itu penting, bukan hanya untuk mengenali kemungkinan tanda-tanda, tetapi juga untuk mendekati situasi dengan kedewasaan dan rasa hormat. Ingat, tujuannya bukan untuk menganggap setiap gestur ramah
berarti ketertarikan. Ini tentang menyadari dinamika di sekitar Anda. Tetaplah bersama kami karena selanjutnya kita akan mengungkap bahasa tubuh dan sinyal komunikasi spesifik yang mungkin menunjukkan ketertarikan tersembunyi. Anda tidak ingin melewatkan ini. Pernahkah Anda merasa bahasa tubuh atau cara bicara seseorang membawa pesan tersembunyi yang tidak sesuai dengan percakapan sebenarnya? Ketika berbicara tentang tanda-tanda halus dari seorang wanita yang sudah menikah, petunjuknya biasanya ada, tetapi terbungkus dalam lapisan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Hari ini kita akan menyelami bahasa tubuh dan pola komunikasi yang mungkin menunjukkan bahwa seorang wanita yang sudah menikah menyukai Anda sambil berusaha keras menyembunyikannya. Mari kita mulai dengan isyarat bahasa tubuh. Orang sering mengatakan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan ini menjadi sangat benar dalam komunikasi nonverbal. Salah satu tanda yang paling jelas adalah kontak mata yang berkepanjangan. Jika dia menatap Anda sedikit lebih lama dari biasanya atau berulang kali melihat Anda dari seberang ruangan, itu mungkin bukan kebetulan. Kontak mata selalu menjadi salah satu tanda ketertarikan yang paling kuat dan universal. Ketika kontak mata berlangsung lama, itu sering menjadi cara diam-diam untuk membangun koneksi tanpa mengatakan apapun secara langsung. Tapi inilah detail pentingnya. Dia seringkali akan segera menghindari kontak mata jika merasa diperhatikan. Pola pandangan sekilas dan kemudian mengalihkan pandangan yang berulang inilah yang cenderung mengungkapkan ketertarikannya. Indikator umum lainnya adalah perilaku perawatan diri yang halus. Perhatikan bagaimana dia berperilaku ketika Anda berada di dekatnya. Apakah dia merapikan rambutnya, meluruskan pakaiannya, atau menyentuh leher atau wajahnya dengan lembut? Gerakan kecil ini mungkin tampak tidak berarti, tetapi secara psikologis seringkali merupakan perilaku bawah sadar yang ditampilkan orang ketika mereka ingin terlihat menarik bagi seseorang yang mereka sukai. Secara diam-diam, tindakan-tindakan ini mengkomunikasikan, "Perhatikan aku," tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ada postur tubuh. Cara dia memposisikan dirinya di sekitar Anda dapat mengungkapkan lebih banyak daripada yang dia sadari. Jika dia mencondongkan tubuh lebih dekat selama percakapan, memiringkan tubuhnya ke arah Anda, atau mempertahankan postur tubuh yang terbuka dan rileks, biasanya itu berarti dia merasa nyaman dan terlibat dalam kehadiran Anda. Di sisi lain, jika bahasa tubuhnya tiba-tiba berubah ketika orang lain memasuki ruangan, menyilangkan tangannya, mundur selangkah, atau menghindari kontak mata, itu bisa menunjukkan bahwa dia mencoba menyembunyikan perasaannya. Bahasa tubuh seringkali mengungkapkan dirinya melalui kontras. Jadi perhatikan baik-baik perubahan perilaku. Tetapi bahasa tubuh saja tidak menceritakan keseluruhan cerita. Mari kita beralih ke pola komunikasi. Ketika seorang wanita yang sudah menikah tertarik pada Anda, cara dia berbicara dengan Anda seringkali menjadi lebih pribadi dan terlibat secara emosional. Misalnya, dia mungkin lebih terlibat dalam percakapan daripada yang seharusnya. Anda mengajukan pertanyaan sederhana, namun tanggapannya berubah menjadi cerita yang mendalam tentang hidupnya, emosi, pendapat, atau perjuangannya. Itu melampaui obrolan ringan biasa. Ini tentang menciptakan koneksi emosional. Jika dia secara konsisten memperpanjang percakapan atau mencari alasan untuk terus berbicara, biasanya itu berarti dia benar-benar menghargai perhatian Anda dan menikmati berada di dekat Anda. Petunjuk lain muncul dalam detail yang dia ingat tentang Anda.
Mungkin Anda secara santai menyebutkan kopi favorit Anda beberapa minggu yang lalu, dan tiba-tiba dia menyebutkannya lagi nanti. Mungkin dia mengingat jadwal Anda, hobi Anda, atau hal-hal kecil yang hampir tidak Anda ingat pernah sebutkan sendiri. Itu jarang terjadi secara acak. Ketika seseorang menyukai Anda, mereka secara alami lebih memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagi Anda. Itu menjadi cara diam-diamnya untuk menunjukkan investasi emosional. Dan kemudian datang pujian. Kebanyakan orang memberikan pujian karena sopan santun, tetapi beberapa pujian membawa bobot emosional yang lebih besar daripada yang lain. Pernyataan seperti "kamu benar-benar lucu" atau "kamu sangat pintar" mungkin terdengar polos di permukaan, tetapi dikombinasikan dengan nada, waktu, atau konteks yang tepat, itu dapat mengungkapkan kekaguman yang lebih dalam, terutama ketika dia memuji kualitas di luar penampilan, kepribadian Anda, pola pikir Anda, usaha Anda, atau karakter Anda. Itu sering menunjukkan bahwa dia melihat sesuatu yang unik dan menarik dalam diri Anda. Yang membuat pola komunikasi ini menonjol bukanlah hanya apa yang dia katakan, tetapi bagaimana dia mengatakannya. Biasanya ada kehangatan, perhatian, dan energi emosional yang terasa berbeda dari keramahan biasa. Jika percakapannya secara konsisten membuat Anda merasa diperhatikan atau dihargai secara tidak biasa, perhatikanlah. Mungkin ada lebih banyak hal di balik permukaan. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Baik melalui bahasa tubuh atau komunikasi, tanda-tandanya seringkali halus, tetapi menjadi terlihat setelah Anda memahami apa yang harus diperhatikan. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan mengungkap lebih banyak cara untuk menafsirkan sinyal yang mungkin dia kirimkan. Tetaplah bersama saya. Sekarang mari kita bahas salah satu indikator terkuat dari ketertarikan tersembunyi. Upaya yang dia lakukan untuk berada di dekat Anda. Ketika seorang wanita yang sudah menikah menyukai Anda, tetapi ingin menyembunyikannya, perilakunya secara tidak sengaja dapat mengungkapkan niatnya. Salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika dia berulang kali mencari alasan untuk berada di dekat Anda. Mungkin dia tiba-tiba menghadiri rapat yang biasanya dia lewatkan dengan sengaja berjalan melewati meja Anda beberapa kali, atau bergabung dengan kegiatan yang dia tahu Anda akan ikuti. Kebetulan ini seringkali lebih disengaja daripada yang terlihat. Ini menjadi cara halus untuk menciptakan kedekatan tanpa secara terang-terangan melakukan pendekatan. Petunjuk lain adalah rasa ingin tahu yang tiba-tiba tentang minat dan hobi Anda. Bayangkan Anda menikmati mendaki gunung dan tiba-tiba dia mulai bertanya tentang jalur pendakian atau aktivitas luar ruangan yang sebelumnya tidak pernah dia pedulikan. Atau mungkin Anda menyebutkan buku, film, atau serial favorit, dan kemudian dia membicarakannya dalam percakapan atau mulai mengeksplorasinya sendiri. Ketertarikan semacam ini seringkali bukan sekadar rasa ingin tahu acak. Ini adalah cara untuk membangun kesamaan dan memperkuat hubungan sambil tetap bersikap tenang. Jika Anda secara konsisten memperhatikan pola-pola ini, itu mungkin menunjukkan lebih dari sekadar keramahan sederhana. Itu bisa mencerminkan upaya untuk tetap terhubung secara emosional sambil tetap mengendalikan perasaannya. Namun disinilah situasinya menjadi lebih rumit. Mari kita lihat kontradiksi perilaku yang sering muncul ketika seseorang menyembunyikan ketertarikan. Dimulai dengan interaksi publik. Di sekitar orang lain, dia mungkin tiba-tiba menghindari berinteraksi langsung dengan Anda. Dalam lingkungan kelompok, dia mungkin tampak jauh atau bertindak seolah-olah Anda hampir tidak ada. Itu tidak selalu berarti ketidakminatan,
Seringkali itu adalah upaya yang disengaja untuk menghindari menarik perhatian atau menimbulkan kecurigaan. Ironisnya, penghindaran ini bisa menjadi sama mengungkapkannya dengan saat-saat ketika dia tampak sangat terlibat dengan Anda secara pribadi. Perilaku lain yang mencolok adalah menarik diri dari percakapan begitu orang lain bergabung. Anda bisa saja sedang menikmati percakapan empat mata yang santai dan bermakna. Interaksi tersebut tampak hangat, nyaman, dan terbuka secara emosional. Namun, begitu ada orang lain muncul, nada bicaranya berubah, atau ia tiba-tiba mengakhiri percakapan. Perubahan itu biasanya bukan kebetulan, seringkali hal itu mencerminkan kecemasan tentang bagaimana interaksi tersebut akan terlihat di mata orang lain. Menjauh menjadi caranya untuk melindungi diri dan menyembunyikan emosinya. Yang membuat momen-momen ini menonjol adalah kontras antara perilaku pribadinya dan perilakunya di depan umum. Saat berduaan dengan Anda, ia mungkin tampak hangat, nyaman, dan terbuka secara emosional. Tetapi di depan umum, jarak yang tiba-tiba itu menciptakan ketegangan yang sulit diabaikan. Seolah-olah ia sedang menyeimbangkan dua kekuatan yang berlawanan, daya tarik di satu sisi dan kebutuhan untuk menjaga penampilan di sisi lain. Kontradiksi ini sering disertai dengan kegugupan atau kompensasi berlebihan. Ia mungkin menjadi sangat formal di sekitar Anda, di depan umum, atau sengaja memfokuskan perhatian pada orang lain untuk menghindari kecurigaan. Dalam banyak kasus, perilaku ini kurang berkaitan dengan ketidakminatan dan lebih berkaitan dengan upaya untuk mengelola emosi yang sedang ia rasakan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang sinyal campuran dan alasan psikologis di baliknya. Tetapi untuk saat ini, ingatlah ini. Ketika seseorang mencoba menyembunyikan perasaannya, petunjuk terkuat sering ditemukan dalam apa yang mereka hindari, percakapan yang tiba-tiba mereka hentikan, jarak yang mereka ciptakan, dan momen-momen ketika mereka sengaja menjauh. Jeda diam itu terkadang dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang bersikap sangat hangat dan terlibat pada suatu saat hanya untuk menjadi dingin dan jauh di saat berikutnya? Itulah yang kita sebut sinyal campuran, dan itu adalah salah satu tanda klasik konflik emosional internal. Ketika seorang wanita yang sudah menikah menyukai Anda, tetapi bertekad untuk menyembunyikannya, ketidakkonsistenan sering menjadi bagian dari perilakunya. Suatu hari dia tertawa mendengar lelucon Anda, mencari percakapan, dan menunjukkan antusiasme yang tulus di sekitar Anda. Keesokan harinya dia hampir tidak mengakui kehadiran Anda. Pergeseran ini biasanya mencerminkan pergumulan batin. Sebagian dirinya merasa tertarik secara emosional kepada Anda, sementara bagian lain takut akan konsekuensinya atau merasa bersalah atas emosi tersebut. Perilakunya juga dapat berubah secara dramatis, tergantung pada lingkungan. Ketika Anda berdua sendirian, dia mungkin tampak santai dan terbuka. Tetapi, begitu orang lain masuk, dia menjadi jauh, canggung, atau waspada. Sinyal-sinyal yang campur aduk ini seringkali merupakan caranya untuk mengelola ketertarikan sambil mencoba menyembunyikan perasaannya. Hal penting yang perlu dipahami adalah ini. Ketidakkonsistenannya biasanya bukan kebetulan. Itu adalah cerminan dari konflik emosional dan perlindungan diri. Kemudian ada faktor penting lainnya, menghindari konfirmasi langsung. Bahkan ketika semua tanda tampak jelas, tatapan yang lama, percakapan yang lebih dalam, upaya untuk menghabiskan waktu bersama Anda, dia seringkali menghindari pengakuan perasaannya secara terbuka. Mengapa? Karena mengakui perasaan tersebut membuat situasi menjadi nyata. Itu melanggar batasan
yang mungkin belum siap dia hadapi. Jika Anda pernah membicarakannya secara langsung, dia mungkin akan menertawakannya, menyangkalnya, atau mengalihkan percakapan sepenuhnya. Itu tidak selalu berarti sinyal-sinyal tersebut hanya imajinasi. Lebih sering, itu menyoroti ketegangan internal yang sedang dia hadapi. Dengan menjaga agar semuanya tetap samar dan tidak terucapkan, dia menghindari pertanggungjawaban sambil tetap mempertahankan hubungan emosional. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini? Mari kita bahas cara menanganinya dengan kedewasaan, integritas, dan menghormati batasan. Pertama dan terpenting, hargai kenyataan bahwa dia sudah menikah. Sekuat apapun sinyal yang terlihat, pernikahannya mewakili sebuah komitmen, dan melanggar batasan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih serius daripada yang Anda berdua duga. Mundurlah sejenak dan lihat gambaran yang lebih besar. Apakah mengejar hubungan ini benar-benar sepadan dengan risiko emosional dan potensi bahaya yang terlibat? Menghormati batasan bukanlah pilihan. Itu sangat penting. Anda juga harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi peran Anda sendiri dalam dinamika tersebut. Terkadang, bahkan keramahan yang tidak berbahaya, pujian, senyuman, atau perhatian ekstra dapat secara tidak sengaja mendorong keterikatan emosional. Renungkan tindakan Anda sendiri dengan jujur. Apakah Anda memperkuat hubungan tersebut tanpa menyadarinya? Jika demikian, mungkin bijaksana untuk menciptakan jarak emosional. Itu tidak berarti menjadi kasar atau dingin. Itu hanya berarti menetapkan batasan yang lebih sehat. Kurangi percakapan yang terlalu pribadi. Batasi interaksi satu lawan satu yang tidak perlu. Dan ciptakan ruang agar situasi mereda secara alami. Terakhir, mari kita bahas komunikasi dan kejelasan. Jika dinamika tersebut mulai memengaruhi ketenangan pikiran Anda atau menjadi tidak nyaman, tidak apa-apa untuk menetapkan batasan dengan hormat. Anda tidak perlu menuduhnya atau memaksakan percakapan sulit tentang perasaan. Sebaliknya, fokuslah pada standar dan perilaku Anda sendiri. Jelaskan dengan jelas apa yang menurut Anda pantas. Misalnya, Anda bisa dengan tenang mengatakan sesuatu seperti, "Saya menghargai interaksi kita, tetapi saya pikir sebaiknya kita tetap profesional." Tanggapan seperti itu menunjukkan kedewasaan tanpa menciptakan drama yang tidak perlu. Dengan menghormati batasan-batasannya dan memantau perilaku Anda sendiri. Dengan menjaga kejernihan pikiran, Anda dapat menangani situasi ini dengan integritas dan kecerdasan emosional. Ingat, tindakan Anda memengaruhi dinamika sama seperti tindakannya. Tetap waspada dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Anda. Jadi, apa yang telah kita temukan hari ini? Tanda-tanda ketertarikan yang halus dari seorang wanita yang sudah menikah dapat muncul melalui bahasa tubuh, kebiasaan komunikasi, dan upaya yang dia lakukan untuk berada di dekat Anda. Baik itu kontak mata yang lama, mengingat detail kecil tentang hidup Anda, atau membuat alasan untuk menghabiskan waktu bersama Anda. Perilaku ini seringkali mengkomunikasikan lebih dari sekadar kata-kata. Tetapi, pada saat yang sama, keraguan, sinyal yang campur aduk, dan jarak yang tiba-tiba di tempat umum biasanya mengungkapkan konflik batin, sesuatu yang tidak boleh Anda abaikan. Pelajaran terbesar di sini adalah kesadaran. Mengenali tanda-tanda ini bukan berarti bertindak berdasarkan tanda-tanda tersebut. Ini tentang memahami dinamika manusia sambil menghormati batasan hubungan yang ada. Hubungan yang sehat, baik romantis maupun platonis, dibangun di atas kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Hindari komplikasi yang tidak perlu dengan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Anda dan memilih interaksi yang etis dan bermakna. Saat kita menutup video hari ini,
Ingatlah ini, kesadaran diri adalah salah satu alat paling berharga yang dapat Anda miliki saat menavigasi hubungan yang rumit dan emosi manusia. Menghormati batasan dan bertindak secara etis tidak hanya melindungi orang lain, tetapi juga melindungi ketenangan pikiran Anda sendiri. Jika Anda menikmati video hari ini dan menemukan wawasan ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk pembahasan lebih mendalam tentang psikologi, daya tarik, dan perilaku manusia. Dan tetaplah terhubung karena kami memiliki lebih banyak topik yang menggugah pikiran yang akan segera hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.